Hai, bertemu kembali dengan saya di channel saya ini di Wayan Kana. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya melalui like dan subscribe. Nah, kali ini saya akan jelaskan tambahan untuk pendaftaran atau penerimaan peserta didik baru yang biasa disingkat dengan PPDB SMK Negeri tahun 2020. Ya, jadi di sini akan disampaikan tata cara pendaftaran atau alur pendaftarannya, apa saja yang perlu disiapkan. Ini khususnya untuk jenjang SMK. Nah, tentunya di jenjang SMK ini hanya ada 4 jalur, tidak ada jalur zonasi. Jadi yang pertama ada jalur afirmasi namanya. Di mana jalur afirmasi ini yang pertama, yang A, peserta didik melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal halaman PPDB online. Jadi nanti akan ada websitenya, masih disiapkan. Kemudian memilih jalur pendaftaran. Jadi tentunya kalau memang berada di afirmasi ya pilih jalur afirmasi. Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input nomor induk siswa nasional. Nah, jadi yang pada pertemuan kemarin saya sudah jelaskan bahwa yang terpenting kali ini adalah nomor induk siswa nasional, bukan nomor ujian ya, nomor induk siswa nasional. Dan melengkapi biodata siswa disesuaikan di sana. Jadi biasanya ketika pendaftaran siapkan raport halaman pertama atau boleh ijazah ya. Review dan sesuaikan data pada sistem. Nah, mengunggah berkas persyarat dengan format JPEG. Nah, jadi ini beberapa berkas yang wajib kalian unggah nanti. Jadi ada, kalau menggunakan jalur afirmasi kalian harus menyiapkan 5 berkas setidaknya ini. Nah, yang pertama ada ijazah atau biasanya kalau ijazahnya belum jadi boleh menggunakan surat keterangan lulus, di scan atau di foto ya, karena menggunakan JPEG. Ya, JPEG ini ya, di kamera HP pun bisa diterima. Jadi kalau memang ukurannya masih besar, kirim saja melalui WA ke teman kalian, kemudian download di WA atau lihat di WA. Biasanya ukurannya sudah lebih kecil ya. Kemudian yang kedua, KK atau kartu keluarga. Jadi di sini salah satu saya harapkan yang terpenting digunakan KK ya. Dan kemudian yang ketiga, akte kelahiran. Jadi akte kelahiran juga perlu untuk diupload. Kemudian yang keempat, nah ini yang afirmasi ini adalah siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu ya. Jadi di sana biasanya mereka memiliki kartu keluarga sejahtera, kartu perlindungan sosial, kartu, artinya salah satu, makanya di sana garing ya. Jadi salah satu dari ini kalau kalian punya, silahkan menggunakan jalur afirmasi. Tapi kalau tidak, berarti kalian tidak bisa menggunakan jalur afirmasi. Yang kelima adalah pernyataan orang tua. Jadi juga diunggah. Di mana pernyataan orang tua ini sudah diisi lengkap biodata kalian dan diisi materai, ditandatangani oleh orang tua kalian maksudnya, mohon maaf. Nah, kemudian yang F, memilih sekolah pilihan. Nah, jadi nanti di akhir sekolah pilihan yang bisa kalian pilih itu berapa sekolah atau bagaimana, itu saya akan sampaikan. Nah, ini yang G sampai J itu adalah tahap menunggu setelah kalian pendaftaran. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Jadi yang jelas kalian perlu siapkan 5 berkas untuk diupload. Oke. Yang kedua ada jalur sekolah dengan perjanjian. Nah, jadi ini hampir sama, cuman pada poin yang tadi di poin keempat itu ada kartu keluarga sejahtera, artinya kartu miskin itu. Jadi kalau di sekolah dengan perjanjian, jadi yang poin 4-nya itu berisi tentang rekomendasi unggah. Jadi hasil scan surat rekomendasi dari Banjar pihak lain yang memang sekolah yang kalian tuju itu memiliki perjanjian dan kalian juga berasal dari daerah yang memiliki perjanjian tersebut. Tapi kalau misalnya kalian katakanlah SMK Mas memiliki perjanjian, tapi kalian tidak berasal dari Mas, nggak bisa menggunakan jalur ini ya. Jadi itu diperhatikan dengan baik.
Jadi kalau kalian memang asalnya dari MAS, kemudian dekat dengan sekolah, memang asal aslinya bukan domisili atau bukan karena kos di sana, itu bisa menggunakan jalur ini. Jadi cuman pembedanya di poin keempat ya, pada pada berkas yang diunggah. Berikutnya jalur sertifikat prestasi. Nah, kalau jalur sertifikat prestasi itu ini lebih lebih sederhana dia. Jadi perhatikan, jadi kalau di sini ada kakaknya tidak dijelaskan, mohon maaf, ini mungkin nanti aja dilihat di sistem, tapi sebaiknya disiapkan saja. Nah, yang pertama ijazah, kemudian akte kelahiran, nah, kemudian sertifikat. Nah, jadi kalau kalian punya penghargaan prestasi baik itu di akademik maupun non akademik. Jadi akademik itu adalah perlombaan, misalnya Olimpiade Matematika selama kalian berada di jenjang SMP. Kalau kalian mengikuti Olimpiade Matematika di SD, walaupun kalian punya sertifikat walaupun juara 1 umum, nggak bisa dipakai. Karena ini kita dari SMP ke SMA atau SMK. Jadi yang dipakai adalah sertifikat saat kalian masih berada di jenjang SMP. Nah, kemudian yang ketiga ada seni budaya Bali. Nah, misalnya pentas tari di mana kalian punya sertifikat penghargaannya, jadi silahkan digunakan. Kemudian yang keempat ada pernyataan orang tua. Jadi di sini pada pada berkas ini yang saya terima langsung dari dinas provinsi. Jadi untuk jalur sertifikat prestasi tidak jelaskan menggunakan KK, tapi sebaiknya siapkan saja kartu keluarga yang sudah kalian foto. Ya. Jadi memilih sekolah biasa. Kemudian yang keempat, jalur ranking nilai raport. Jadi ini sebenarnya yang paling umum bisa digunakan oleh siswa ketika ingin bersekolah di SMK. Jadi kalau di SMA itu menggunakan zonasi yang umum, kalau di SMK itu menggunakan ranking nilai raport. Di mana pada ranking nilai raport ini, kalau kalian tidak punya keterangan miskin, kemudian bukan dari desa atau yang memiliki perjanjian dengan sekolah dan tidak memiliki prestasi, jadi gunakan jalur ini. Jadi ini yang paling banyak akan digunakan oleh siswa. Nah, kemudian yang perlu kalian unggah itu adalah ijazah, kemudian akte kelahiran, kemudian nilai raport. Nah, jadi nilai raportnya sudah ada formatnya, itu yang diberikan oleh pihak sekolah, bukan dibuat sendiri. Jadi pihak sekolah yang membuatkan, ditandatangani oleh di sekolah, oleh kepala sekolahnya, dan dicap juga cap sekolah. Itu yang difoto, kemudian diupload pada sistem ini nanti di PDB online ya. Kemudian yang keempat ada surat pernyataan orang tua. Nah, di sini juga pada ranking nilai raport tidak menyarankan menggunakan KK ya, tidak menggunakan KK. Hanya akte kelahiran dan ijazah atau surat keterangan lulus yang biasanya sudah kalian dapatkan. Nah, tentunya setelah pendaftaran selesai, setelah kalian memilih sekolah, peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran atau menyimpan soft file bukti pengajuan pendaftaran. Jadi kalau kalian tidak bisa mencetak atau kalian tidak sedang berada pada printer karena kalian daftarnya menggunakan HP nanti, jadi bukti pendaftaran itu kalian screen boleh atau biasanya bisa di-download, biasanya berupa sebuah file PDF. Jadi itu yang disimpan untuk kalian. Nah, nanti akan digunakan pada saat pendaftaran kembali. Itu pun digunakan ketika kalian sudah diterima pada sekolah tersebut, dimanapun kalian tuju ya, sekolah SMK manapun. Nah, jadi biasanya pada saat pendaftaran sudah berlangsung, kalian bisa mengecek hasil sementara, posisi kalian berada di mana, apakah terlalu jauh di bawah. Jadi kuotanya kan bisa kalian tahu juga, bisa didapatkan dari web sekolah masing-masing ya. Nah, jadi ini adalah pilihan sekolah yang bisa kalian pilih ketika kalian menggunakan jalur ini. Yang pertama, kalau jalur afirmasi atau menggunakan kartu miskin, maka
peserta didik hanya dapat melakukan pilihan maksimal 2 kompetensi di satu sekolah. Ingat ya, sekolahnya hanya satu, tapi kompetensinya 2. Misalnya kalian ada niat di akomodasi perhotelan, itu pilihan satu, tapi bisa juga memilih di tata boga pada sekolah SMK yang sama. Ingat, pendaftaran hanya bisa dilakukan satu kali, tidak dapat mengubah pilihan. Ini kalau sudah di submit. Tapi kalau kalian baru klik pilih tapi belum di submit, masih bisa ya, masih bisa dipilih-pilih. Nah, kemudian yang kedua, jalur sekolah dengan perjanjian. Ini juga sama, hanya memilih satu sekolah dengan 2 kompetensi di sekolah yang sama. Kemudian jalur sertifikat prestasi, hanya dapat melakukan pilihan maksimal 2, kemudian pada satu sekolah juga. Jadi 3 ini, jalur afirmasi, sekolah dengan perjanjian, dan sertifikat prestasi, satu sekolah tapi 2 kompetensi. Nah, kemudian kalau jalur ranking nilai raport, ini peserta didik hanya dapat melakukan pilihan maksimal 2 sekolah. Maksimal 2 sekolah. Jadi bisa kalau mau di SMK Tambak Siring dan SMK mana sekolah negeri yang lain boleh, dengan maksimal 4 kompetensi dan dapat dengan 1 SMA. Jadi bisa kalian memilih 5 pilihan kalau kalian menggunakan ranking nilai raport dengan memprioritaskan pilihan SMK. Karena kita berbicara di SMK, jadi pilihan satunya wajib SMK. Ya, wajib SMK karena persyaratan tadi kita unggah sesuai dengan persyaratan SMK, bukan persyaratan SMA. Jadi prioritasnya berada di sekolah SMK yang dituju. Nah, calon peserta didik hanya dapat melakukan satu kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan. Jadi ingat ya, pilihan tidak bisa diubah setelah kalian submit. Nah, mungkin itu tambahan penjelasan tentang tata cara pendaftaran dan berkas-berkas yang perlu dipersiapkan kalau seandainya kalian ingin memilih sekolah SMK negeri. Jadi berkas-berkasnya yang umum itu adalah ijazah atau surat keterangan lulus, kemudian akte kelahiran yang wajib difoto. Ingat, yang disiapkan fotonya, walaupun kalian punya filenya tapi ketika mendaftar belum ada, jadi wajib memfoto ya. Jadi memotonya jadi agak repot ketika itu. Jadi mulai sekarang lah dipersiapkan. Kalau ada yang kurang silahkan dilengkapi dulu. Karena pendaftarannya kalau nggak salah informasi awal di bulan Juni. Tanggalnya belum, sudah ada sebenarnya edarannya tapi belum, kayaknya kemungkinan ada pergeseran, jadi tidak akan saya share ya. Nah, jadi itu surat pernyataan orang tua wajib. Ingat, pernyataan orang tua yang ditandatangan di atas materai 6.000. Jadi tanda tangan orang tuanya itu ada materainya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang kedua ini pada topik penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMK tahun 2020. Nah, semoga bermanfaat informasi saya kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen di bawah atau langsung hubungi saya ya.